Saat ini kita akan membahas materi mengenai struktur perulangan. Dalam algoritma, selain struktur percabangan dikenal juga yang disebut dengan struktur perulangan. Struktur perulangan terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, kita bisa lihat di sini, adalah kondisi perulangan, dan yang kedua adalah badan atau bodi perulangan. Nah, apa itu kondisi perulangan? Kondisi perulangan adalah sebuah ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk kita dapat melaksanakan pengulangannya. Sedangkan badan atau bodi perulangan adalah bagian algoritma yang akan diulang selama kondisi perulangannya masih terpenuhi atau selama ekspresi booleannya masih bernilai true. Struktur perulangan biasanya akan disertai oleh dua keadaan, yaitu yang pertama harus ada inisialisasi dan yang kedua adalah terminasi. Apa itu inisialisasi? Nah, inisialisasi adalah langkah awal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan perulangan. Dan terminasi adalah langkah akhir yang akan kita kerjakan setelah perulangan itu selesai untuk diulang. Jadi inisialisasi adalah langkah awal sebelum perulangan itu dikerjakan, sedangkan terminasi adalah langkah setelah selesai. Inisialisasi adalah awalnya dan terminasi adalah akhirnya. Dalam struktur perulangan dikenal ada 3 notasi, yaitu yang pertama adalah notasi for do, yang kedua adalah notasi while do, dan yang ketiga adalah notasi repeat until. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, struktur for digunakan untuk menghasilkan perulangan sejumlah n kali sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi ketika kita menggunakan struktur perulangan for, maka jumlah perulangannya telah kita tentukan sebelum kita mengeksekusi sebuah instruksi atau sebuah perintah. Nah, di sini dalam perulangan for, variabel pencacahnya akan selalu bertambah setiap kali perulangan dilakukan. Jadi misalkan kita ingin mengulang sebuah pernyataan atau statement sebanyak 5 kali, maka variabelnya akan bertambah mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai batas 5 yang kita tentukan. Nah, jika nilainya sudah sampai pada jumlah yang kita tentukan tadi, maka prosesnya akan segera berhenti. Nah, bentuk for selain dia naik nilainya, ada juga bentuk for yang nilainya turun. Misalnya kita ingin ulang dari 10 sampai turun menjadi 1, maka nilainya akan mulai dari 10, 9, 8, 7, dan sampai 1. Jadi ada yang bentuknya naik dan ada yang bentuknya turun. Oke, nah bagaimana model yang for yang nilainya naik? Jadi model for yang pertama adalah pencacahnya. Kemudian nilai awalnya selalu pasti mulai dari nilai yang rendah, karena dia akan naik kepada nilai akhirnya yang pasti ini nilai yang tinggi. Jadi biasanya untuk yang for menaik kita mulai nilai awalnya 1 sampai misalnya 5 atau dari 0 sampai 10 ya. Jadi nilai yang rendah kepada nilai yang tinggi. Sehingga disebut dengan for menaik. Artinya dari nilai 1 bertambah menjadi 2, naik menjadi 3, menjadi 4, sampai batas nilai akhir yang kita tentukan. Misalkan kita tentukan nilai akhirnya adalah 5. Nah, sedangkan kebalikannya adalah for yang menurun. Kita bisa lihat di sini pada for menurun, yang perbedaannya dengan for menaik adalah pada nilai awalnya dan nilai akhirnya. Dan perintah down to. Jadi kita bisa lihat, kalau pada for menaik yang digunakan adalah to. Sedangkan pada for menurun yang digunakan adalah down to. Artinya menurun. Kalau to dia naik, maka down to dari nilai yang tinggi kepada nilai yang rendah. Sehingga kalau untuk for menurun, yang nilai awalnya adalah tinggi, sedangkan dia turun menjadi nilai yang rendah. Itu perbedaannya. Oke, nah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah beberapa hal. Yang pertama, pencacah adalah tipe data yang nilainya harus dalam bentuk integer atau karakter. Jadi misalkan kita gunakan integer atau kita misalkan gunakan nilainya karakter A, B ya, karakter char. Nah, kemudian aksi yang ini
Ini adalah aksinya. Jadi pencaca yang ini yang pertama, pencaca itu harus dalam bentuk integer. Dalam bentuk integer, sedangkan aksinya adalah suatu instruksi yang akan diulang ya. Nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir. Ini berlaku untuk yang for menaik ya. Yang ini untuk for naik. Sedangkan kalau untuk for turun, nilai awal harus lebih besar daripada nilai yang akhirnya. Nah, selanjutnya otomatis nilai pencacahnya itu bertambah setiap kali diulang sampai nilai akhirnya ya. Jadi setiap kali terjadi perulangan, nilai awal itu diinkremen atau ditambah dengan 1. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi misalkan kita ingin mencetak perintah halo ya, kita ingin mencetak halo sebanyak 10 kali. Kalau pada perintah-perintah sebelumnya untuk mencetak halo maka kita akan menulis write halo 1 kali. Kemudian kita menulis write halo 2 kali. Sampai 10 kali kita tulis. Write halo. Dan seterusnya sampai 10 kali. Tetapi kalau kita menggunakan perulangan, maka kita tidak perlu menulis sebanyak itu. Kita cukup menggunakan yang kita sebut sebagai perintah for, di mana kita ingin mengulang dari pertama sampai yang ke-10 ya. Jadi nilainya ini adalah for menaik dari nilai yang rendah 1 naik menjadi nilai yang tinggi 10. Kenapa 10? Karena kita ingin ulang mencatat halo, menulis halo sebanyak 10 kali. Bagaimana kalau kita ingin menulisnya sebanyak 100? Maka untuk variabel yang terakhir, yang ini, kita ganti nilainya menjadi 100. Jadi kita tidak perlu menuliskan halo sangat banyak sampai 100 kali, kita cukup ganti nilainya sebanyak yang kita mau dia diulang berapa kali. Nah, maka dia halo akan tertulis sebanyak perintah yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya selain struktur for, ada juga dikenal dengan struktur while. Bentuk umum struktur while adalah seperti berikut. Jadi while kondisinya apa, do, dan aksinya apa. Kondisi adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kondisinya terpenuhi, maka akan dikerjakan aksinya. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka aksi tidak akan dikerjakan. Jadi selama kondisinya bernilai true, maka aksi akan dilakukan. Jika ternyata kondisi ini bernilai false, maka aksi tidak akan dilakukan. Kita harus ingat bahwa sebuah perulangan harus ada nilai akhirnya. Maka kita harus buat perulangan sampai nilainya false. Misalkan tadi kita ingin mengulang sebanyak 10 kali, maka perulangan kita harus ada batasannya sampai 10. Dan kita harus ulang sampai nilainya menjadi false, yaitu 11. Karena kita tidak mau mengulangnya sebanyak 11 kali. Nah, di badan perulangan inilah kita harus buat sehingga dia menjadi false, sehingga nilai itu berhenti. Karena kalau misalkan kita tidak buat nilainya menjadi false, maka dia akan terulang-ulang-ulang dan akan menjadi sebuah program yang tidak ada akhirnya. Sehingga kita penting untuk menambahkan yang disebut dengan kondisi increment atau penambahan. Setiap kali 1 kali dilakukan proses perulangan, maka pencaca akan otomatis ditambah dengan nilai 1. Nah, ada contoh. Di sini misalkan kita ingin menulis hello world sebanyak 10 kali. Nah, agak berbeda dengan for yang tadi sudah kita pelajari bahwa di sini kita tuliskan for i sama dengan 1, to i sama dengan 10. Maka kita sudah tentukan, tetapi kalau di while kita tidak tentukan seperti itu. Kita gunakan perintah yang di while k kurang dari sama dengan 10. Kenapa kita pakai kurang dari? Maka itu artinya bahwa nilai while diawali dari nilai 1 sampai nilainya kurang dari. Jadi selama nilainya kurang dari 10 atau sama dengan 10, maka perintah hello world akan dikerjakan. Sekali lagi, kenapa kondisinya ini adalah kondisi while kondisi, ini disebut dengan kondisi. Kalau kondisi ini bernilai benar, maka aksi yang di dalam sini akan dikerjakan. Nah,
Kondisi benar kondisi seperti apa? Kondisi kalau nilainya masih kurang atau sama dengan 10. Karena kita sudah tulis di sini kurang dari sama dengan 10. Maka selama nilainya masih kurang dari sama dengan 10, maka kondisinya masih true. Dia akan menjadi false kalau kondisinya berubah menjadi seperti apa? Dia akan menjadi false kalau kondisinya akan menjadi lebih dari 10. Berapa angka lebih dari 10? Berarti false kalau nilainya menjadi 11 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengubah sehingga kondisinya menjadi 11? Maka ada perintah di bawah sini bahwa setiap kali dia diulang, maka nilai pencacahnya ditambah 1. Jadi kita mulai dari K sama dengan 1. Setelah 1 kali ulang, maka di sini nilainya bukan lagi 1, tetapi pas ada perulangan nilainya menjadi 2, karena nilai K ditambah 1 setiap kali diulang. Ketika sudah 2, ketika diulang lagi, maka dia bukan lagi tetap 2, karena ditambah 1 dia menjadi 3. Diulang lagi, tambah 1 jadi 4. Begitu seterusnya, kalau dia diulang selama nilainya masih memenuhi kondisi, dia akan diulang. Tapi ketika nilainya setelah diulang-ulang dia telah mencapai angka 11, maka nilainya berubah menjadi false atau tidak lagi memenuhi kondisi. Oleh sebab itu, maka berakhirlah perulangan kita. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah struktur repeat. Nah, repeat adalah suatu keadaan di mana aksi akan dikerjakan sampai kondisi terpenuhi. Ya. Jadi aksi akan dikerjakan sampai kondisi terpenuhi. Berbeda dengan while yang tadi sebelumnya kita bahas, bahwa jika kondisi terpenuhi maka aksi dikerjakan. Kalau di repeat, kita kerjakan dulu aksinya sampai kondisi terpenuhi. Jadi selama nilainya masih false, maka aksi akan dikerjakan. Sampai kalau nilainya sudah menjadi true, menjadi benar, maka aksi dihentikan. Kalau sudah true, maka aksi berhenti. Nah, itu perbedaannya. Contohnya seperti kita bisa lihat, masih tetap seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu mencetak hello world. Nah, di sini kita ingin mencetak hello world hanya sebanyak 1 kali. Nah, misalkan kita tentukan nilai awalnya adalah 6. Nah, bagaimana sehingga hello world itu bisa dicetak selama 1 kali? Berarti dari nilai 6 untuk dia 1 kali adalah nilainya menjadi 5 atau nilainya menjadi 7. Karena jarak antara 6 ke 7 adalah 1 dan jarak 6 ke 5 adalah 1. Nah, kita bisa buat repeat write hello world sampai nilainya lebih dari 5. Jadi kondisi awalnya adalah 6, kalau dia sudah lebih dari 5, jadi 5 itu artinya false-nya, maka kondisi akan berakhir sampai kondisi itu menjadi benar. Jadi misalkan begini, kita tulis hello world, masih false kan, jadi nilainya masih 6. Lebih dari 5 tuh bilangan berapa? 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya kan? Nah, misalkan kita tentukan nilai pertama K sama dengan 6. Ketika kita tulis hello world, maka otomatis K ditambah 1. Dia menjadi 7. Nah, until K lebih dari 5. Ketika dari 7, apakah dia sudah lebih dari 5? Sudah lebih dari 5 kan? 7 adalah bilangan yang lebih dari 5. Maka otomatis kondisi perulangan berhenti. Karena kita hanya mau hello world diulang sebanyak 1 kali. Bagaimana kalau kita mau hello world diulang sebanyak 2 kali? Maka kita ganti kondisi di until-nya. Kalau kita tentukan nilainya 6, supaya dia diulang jadi 2 kali, maka kita buat until K sama dengan lebih besar, misalkan dari 7. Sehingga dia akan jalankan dulu, K tambah 1 masih 7, apakah 7 lebih besar dari 7? Belum, karena 7 masih lebih kecil dari, masih sama dengan 7. Maka dia akan ulang 1 kali lagi sehingga nilai K menjadi 8. Baru ditanyalah, apakah 8 lebih dari 7? Iya, 8 sudah lebih dari 7, maka barulah perulangan selesai. Maka otomatis hello world sudah 2 kali diulang. Ya. Jadi yang kita ganti adalah kondisinya. Oke, nah ada perbandingan antara while dan repeat.
Jadi kalau misalkan dari ketiga struktur perulangan tadi, kalau misalkan kita sudah tahu mau diulang berapa kali, kita sudah pasti kita ingin ulang 50 kali, kita ingin ulang 100 kali, kita gunakan for. Tapi kalau kita belum pasti mau diulang berapa banyak kali, maka kita bisa gunakan while do atau kita gunakan repeat until. Nah, apa bedanya while dan repeat? Nah, kalau pada while do, kondisinya dicek di awal, kalau terpenuhi maka akan masuk kepada aksi. Kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka aksi tidak dikerjakan. Berbeda dengan repeat. Kalau repeat, aksinya dikerjakan dulu, nanti di akhirnya baru kondisinya dicek. Jadi selama masih nilainya false, masih belum terpenuhi kondisinya, selama itu masih akan terus dikerjakan. Tetapi jika sudah terpenuhi, maka perulangan dihentikan. Jadi bedanya perulangan akan terus dilakukan jika masih bernilai true. Itu untuk while ya, untuk while. Sedangkan pada repeat perulangan dilakukan selama kondisinya false. Ya, jadi ketika dia sudah menjadi true, maka ini berhenti. Kalau di repeat. Tetapi kalau pada while, kalau nilainya sudah menjadi false, maka dia berhenti. Itu perbedaan paling mendasar antara while dan repeat. Oke, jadi ini contoh penulisan pseudocode dan ini penulisan dalam bahasa C. Jadi penulisan pseudocode dan dalam bahasa C bisa kita lihat sama, ada for, kemudian pencacanya dari nilai pertama ke nilai yang ini adalah nilai awal, ini adalah nilai akhir. Sama juga seperti dalam bahasa C, perintah for, pencacanya apa, dari A sampai nilai awalnya ini nilai akhirnya, dan kemudian ada perintah A++. Perintah A++ adalah perintah increment atau menambah nilai setiap kali satu kali diulang, maka nilai A ditambah 1. Itu increment. Oke. Selanjutnya ini penulisan untuk while. Jadi while kondisi. Kalau while kondisi dicek di awal, ingat pokoknya while kondisi dicek di awal, kemudian aksi dikerjakan. Sedangkan kalau repeat, aksi dikerjakan, kondisi dicek di terakhir. Itu perbedaan yang paling mendasar. Nah, dalam penulisan bahasa C, tidak ada yang perintah repeat. Semuanya menggunakan while, tapi ada perbedaannya. Kalau dalam algoritmanya while do, maka dalam bahasa C-nya adalah while. Tetapi kalau dalam algoritmanya repeat until, maka dalam bahasa C adalah do while. Jadi itu perbedaannya. Oke, ini adalah contoh kode program dalam bahasa C. Jadi ada pseudocode, program penjumlahan deret, dan ada kode program bahasa C untuk menjumlahkan deret. Jadi kita tentukan ada 3 variabel yang akan kita gunakan, yaitu variabel N, variabel K, dan variabel jumlah. Semuanya ketiga-tiganya bertipe data integer. Kita masukkan nilai N, kemudian kita tentukan jumlah mulai dari 0, kemudian kita looping K-nya dari 1 sampai N. Jadi misalkan kalau kita masukkan nilai N 10, maka dia akan diulang sampai 10. Nah, setiap kali diulang, jumlah akan ditambah dengan K. Jadi misalkan jumlah yang pertama kan kita tentukan jumlah 0. Maka otomatis 0 tambah, karena K kita tentukan 1, maka 0 tambah 1. Pas diulang kembali, nilai jumlah kan sekarang sudah berubah 1. Maka otomatis 1 tambah 1. Nah, jadi diulang-ulang terus sampai batas terakhir. Kita tentukan nilai N-nya berapa. Jadi kalau nilai N 10, dia akan diulang 10 kali. Kalau kita tentukan E-nya 100, maka dia akan diulang 100 kali. Begitu selanjutnya. Oke, dan ini adalah contoh kode program dalam struktur while. Sama seperti yang tadi, kita masukkan nilai N, kita tentukan jumlahnya, nilai awalnya, atau kita inisialisasi nilai awalnya sama dengan 0. Kita juga inisialisasi K sama dengan 1. Kemudian kita cek kondisinya. Ingat kalau di while kita harus cek dulu kondisinya. Apakah masih terpenuhi, maka aksi di dalam sini akan dikerjakan. Ini aksi dalam sini dikerjakan. Dan begitu selanjutnya. Nah, ini ada latihan
untuk program penjumlahan deret, latihan yang pertama sama seperti yang tadi pada contoh, ada nilai N yang dimasukkan, kemudian ada proses inisialisasi, dan kemudian ada proses perulangan di sini. Proses perulangan ini akan mengulang sebanyak nilai N yang kita inputkan ya. Sekali lagi ketika kita inputkan dia 5 kali maka dia akan ulang sebanyak 5. Kalau kita inputkan 55 berarti dia akan ulang sebanyak 55. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini latihan yang berikutnya, ini menggunakan perintah sama for, tetapi bukan for yang menaik, tetapi ini adalah for yang menurun. Maka nilai awalnya adalah 10, atau nilai yang tinggi menurun, nilai yang tinggi turun sampai nilai yang rendah 1. Tapi tetap saja sama. Jadi perbedaannya hanya pada perintah down to. Artinya dari yang tinggi turun menjadi nilai yang rendah. Oke, ini adalah latihan. Diberikan sebuah algoritma untuk membaca bilangan bulat sembarangan. Jadi bilangan apa saja yang mau kita inputkan. Dan kemudian kita membuat program itu hanya menghitung bilangan genapnya. Jadi contohnya kita inputkan ada 7 bilangan. Ada bilangan 5, 10, 47, ya, bilangan 5, 10, 47, 2, 8, 20, dan 23. Nah, kita lihat dari ketujuh bilangan ini, mana yang bilangan genap. Ternyata yang bilangan genap adalah 10, 2, 8, dan 20. Nah, maka bilangan genap inilah yang kemudian kita akan jumlahkan. Jadi sekalipun yang kita inputkan ada 7 bilangan, tetapi yang bilangan genap hanya ada 4, maka hanya 4 bilangan genap itu yang akan kita jumlahkan, yaitu 10, tambah 2, tambah 8, tambah 20 sama dengan 40. Kita akan buat program itu. Maka modelnya akan jadi yang pertama, kita akan tentukan dulu bilangan genap, bilangan yang seperti apa. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, sisa pembagiannya adalah 0. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan yang sisa pembagiannya sama dengan 0. Dalam algoritma sisa pembagian kita gunakan modulus atau mod ya. Sehingga di sini ada perintah if A mod 2 sama dengan 0. Jadi jika bilangan yang kita masukkan dan dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka kita lakukan penjumlahan. Jika tidak sama dengan 2 sisa pembagian, jika tidak sama dengan 0 sisa pembagiannya, maka itu tidak kita jumlahkan ya. Jadi kuncinya ada pada penentuan bilangan genap atau tidak. Kemudian diulang-ulang sampai selesai. Oke, ada latihan. Di sini ada seorang yang punya tabungan di bank. Nah, ia dapat menyetor dan ia dapat mengambil uang di bank tersebut. Tetapi harus ada saldo minimum di bank, yaitu minimum 50.000. Artinya kalau saldonya tinggal 50.000, ia tidak dapat ambil uang lagi. Nah, kalau misalkan kita ingin menyetor uang, kode transaksinya adalah 0. Dan kalau kita ingin menarik uang, kode transaksinya adalah 1. Nah, kita diminta untuk membuat algoritma mensimulasikan proses transaksi tersebut. Nah, uangnya harus dalam bentuk bilangan bulat. Jadi kita masukkan dalam bentuk integer ya. Oke, untuk latihan yang tadi, silahkan dicoba, dibuat, dikerjakan. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.